Udah nonton TV gak sih? Enggak, oke ya main busi aja loh sama main knalpot. Ya perlu juga kita harus bayar karena itu tadi Mas Ones bilang itu mendidik untuk aparat kita, oknum tadi melakukan tindakan koruptif. Kan main motor bukan motor-motor yang memang motor yang ada surat. Keren sekali, dan tidak perlu berlama-lama kita masuk ke sesi inti pada sore hari ini, yaitu talk and share. Hari ini mereka, besok bisa jadi kita. Akan ada narasumber, 3 narasumber dan 1 moderator yang akan menemani kita sampai acara selesai. Dan untuk itu kami akan mengundang moderator kondang kita. Untuk Mas Irfan Maulana atau biasa dipanggil Mas Ipang, dipersilahkan untuk naik ke podium. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Ipang. Beri aplaus dulu Mas Ipang. Oke, thank you. Selamat sore semuanya. Oke, dari Pontianak apa kabar? Baik, thank you. Nih, tadi udah dikasih tahu sama Putri, kita di acara santai, safety, Sunday afternoon with community. Di sini ada komunitas apa aja nih? Gue pengen tanya. Ada yang motor kayaknya banyak ya, motor semua nih ya. Ada yang pakai jaket kulit, ada yang itu pengendara juga ya. Lu iya, pengendara, riders juga ya. Dari komunitas apa mas? Iya lu, iya. Kita kenalan dulu nih. Ini montir apa bukan ya? Dari komunitas apa nih? Hah? Toxic. Oh, chopper sek, motor juga. Ada yang graffiti nggak? Graffiti. Yang di luar, oh yang lagi coret-coret di luar, graffiti. Terus ada komunitas apa lagi? Selain motor semua ya? Oh, kebetulan pas banget sama apa? Sama tema kita safety. Jadi lebih ke keselamatan. Nah sekarang kita bakal sharing, kita bakal ngobrol. Sebelumnya gue ucapin terima kasih sama teman-teman semua yang sudah hadir. Ini ada kali 100 ya. Ada yang bawa pacar gak? Hah? Nggak diajak ya? Pelit banget, takut minta jajan ya. Nih, kita bakal sharing. Di sini ada pembicara nanti dari LPSK. Kita yang datang di sini dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tahu nggak? Nggak? Oke, kita pulang aja udah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada nonton TV nggak sih? Nggak? Oke, ya main busi aja loh, main knalpot. Nih, iya. Ini nanti ada dari LPSK, terus ada yang kita dari Jakarta, komunitas graffiti itu yang nyoret-nyoret. Tapi coretannya keren. Terus ada dari Weekend Berkendara. Jadi kalau Weekend Berkendara itu nama apa? Nama kegiatannya? Hah? Nama gerakan, movement. Oke. Yang jelas kalian memperkaya Pertamina juga ya kan karena beli bensin. Tapi oke, nanti kita akan sharing sebenarnya kenapa sih LPSK mau dan pengen banget ngobrol sama komunitas-komunitas. Nah sekarang gue panggil dulu nih pembicaranya. Untuk pertama gue panggil Mas Iyo dari Weekend Berkendara. Mana Mas Iyo? Rio. Oke, kita kasih aplaus. Yoi, Mas Iyo. Mantap, bajunya putih sendiri nih. Tadi botoa gue lihat, gue pikir korlap. Nah, ada Ones, kita panggil Mas Ones, nih graffiti kita. Ini teman-teman ini yang juga lagi nyoret-nyoret helm di sini.
Dan terakhir dari LPSK gue panggil, silakan duduk Mas. Ini bukan pembagian hadiah, jadi duduk aja. Dari LPSK, Ruli Novian, kita kasih aplaus. Nih di sebelah gue ada Ruli Novian namanya, gue perkenalkan singkat aja. Beliau ini adalah salah satu pegawai senior di LPSK, dia tenaga ahli di LPSK dan beberapa kali juga menjadi juru bicara di LPSK dan beliau ini salah satu penggagas program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Nah ini program yang sedang dijalankan LPSK sekarang, nanti lo akan bisa tanya dan kalau lo tertarik, gua harap lo juga bisa ikut dalam gerakan ini, gerakan bantu saksi dan korban. Kita kasih aplaus dulu buat Ruli Novian. Iya nyontek dulu. Nah yang kedua, Suryo Hananto Seno. Ningrat kayaknya nih ya. Oh enggak. Panggilannya Ones. Aka jadi panggilannya boleh gitu ya. Nah ini pelaku graffiti. Kalau di sini dia udah melakukan aktivitas graffiti dari tahun 2001. Dia punya komunitas juga namanya Artcoholic dan juga mendirikan Gardu House. Gardu House. Dan dia juga udah melanglang buana dan dia juga salah satu kru graffiti yang berbasis di Singapura. Nah, sekarang dia masih meluangkan waktu hobinya juga anak motor custom nih ya kan. Oh, ternyata selain graffiti juga dia pencinta motor. Tepuk tangan dulu buat Ones. Pendiri Parjo. Oh ini pendiri Parjo. Tahu Parjo gak? Enggak. Parjo tuh ini yang jongkok gitu kan nih, jual-jualan ini kan. Pasar jongkok yang jualan-jualan onderdil ya. Iya, ada tuh di Jakarta. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini Ferdian Radityo. Kenal gak nih sama Abah atau Iyo? Ada kenal gak? Ini adalah humas dan perencana event komunitas weekend berkendara di Kalimantan Barat. Jadi salah satu yang bikin movement ini dan ini sejak tahun 2018 ya. 2018 dan pertama kali event tahun 2019. Habis itu pandemi. Ya. Nah, terus banyak event-event yang sudah dilaksanakan oleh beliau dan juga 17-an itu biasanya rutin ya. Oke, kita mulai diskusinya nih. Pertanyaannya kenapa sih jadi LPSK terus gandeng komunitas-komunitas graffiti, komunitas-komunitas hobi, dan kenapa kita juga perlu masyarakat gitu ya. Jadi kalau literasi yang gue baca, kalau zaman dulu nih ya, ada namanya Renaissance. Tahu nggak Renaissance itu? Jadi dia adalah kebangkitan yang memang juga kebangkitan sosial yang juga diawali dari kebangkitan seni di Eropa. Dan seni itu dianggap sebagai pesan untuk membawa moral-moral yang baik. Nah, itu untuk seni dan komunitas-komunitas apapun. Nah, sekarang kan kayak motor nih, sorry nih Bang. Motor ini kan juga ada ada stigma-stigma negatif. Nah, gue lihat kalau di sini sih positif semua ya gak? Mantep gak? Nah, tapi motor masih nyicil apa udah lunas nih? Nah, lunas itu yang paling penting biar lu kagak dikejar debt collector. Nah, ini jadi lu mau bantuin orang nanti susah, lu lagi bawa korban lu dikejar mata elang lagi. Tapi gue pengen lihat nih gerakan ini sebenarnya gerakan yang luar biasa dan gue pengen tanya nih sekarang kita ngobrol dulu nih sama Mas Ruli. Bro, ini kenapa kita gandeng kelompok-kelompok yang suka pengendara motor, tadi bahkan anak TK, ibu-ibu, ada graffiti. Komunitas-komunitas ini sebenarnya apa manfaatnya buat LPSK? Ya. Silakan. Makasih Mas Ipang. Gue minum ya, aus. Iya silakan. Ya selamat sore teman-teman semua. Salam satu aspal. Jadi sebelum saya jelaskan sedikit singkat saja tentang apa itu sahabat saksi dan korban. Saya mau kenalin LPSK dulu.
Jadi LPSK, L-nya jangan dihilangin. Di LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu lembaga yang tugasnya sederhananya adalah memberikan perlindungan dan pemulihan kepada saksi atau kepada korban kejahatan. Korban kejahatan kita garis bawahi ya, saksi dan korban kejahatan. Nah jadi teman-teman, LPSK juga kalau di beberapa tempat gitu ya, memberikan perlindungan terhadap korban-korban penganiayaan berat, kekerasan-kekerasan yang terjadi di jalan. Atau bahkan misalnya ada di beberapa tempat kita juga teman-teman komunitas yang banyak di jalan ini gitu ya, komunitas berkendara ini memberikan dukungan kepada LPSK untuk bisa menjangkau saksi dan korban di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Selamat datang Pak Ketua. Hari ini kita kedatangan, selamat datang Ketua LPSK Bapak Hasto Atmojo Suroyo. Wih, udah pakai jaket sama nih kayak anak motor nih, mantap. Motornya pinjemin dong. Ya, lanjutin dulu. Saya lanjut. Jadi karena teman-teman ini sepertinya sebetulnya ya memiliki potensi besar untuk mengetahui kejadian-kejadian di jalan. Lagi kumpul-kumpul tiba-tiba diserang misalnya, amit-amit ya. Nah orang-orang yang menjadi korban itu punya hak. Haknya apa? Haknya untuk dilindungi dan dipulihkan dalam proses peradilan. Proses peradilan itu dari kepolisian, dari sidang gitu ya, sampai dia harus bebas dari ancaman. Jadi orang-orang yang menjadi korban itu harus berani memberikan keterangan, berani memberikan kesaksian. Nah itulah tugas LPSK, melindungi orang-orang yang berani untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Singkatnya tugas LPSK seperti itu. Nah kalau teman-teman pernah dengar kasus yang terbaru ya, misalnya kasus, contohnya ini lagi ya, Freddy Sambo ya, Freddy Sambo, LPSK melindungi Barada Eliezer. Ada yang pernah dengar nggak kasus Freddy Sambo? Dengar ya. Soalnya tadi ditanya nggak ada yang nonton TV soalnya. Nonton YouTube kali ya. Jadi, nah LPSK berperan untuk melindungi si Barada Eliezer. Karena dia dianggap orang yang memberikan keterangan dan paling rentan posisinya. Yang dimaksud rentan itu adalah orang yang harus dilindungi sehingga kejahatan-kejahatan besarnya terungkap. Nah, ada keterbatasan LPSK. Hari ini LPSK baru berada di Jakarta, Yogyakarta, dan Medan. Jadi ofisialnya hanya 3 wilayah yang ada kantor. Sedangkan wilayah kerja LPSK itu ada di seluruh Indonesia. Termasuk di Pontianak. Bukan Pontianak, termasuk di Kalimantan Barat. Nah bagaimana LPSK kemudian bisa menjangkau korban-korban yang banyak ini, saksi dan korban yang banyak ini. Kejahatan itu 2022 saja itu tercatat sekitar 16 ribuan jumlah kejahatan yang tercatat. Bayangkan kalau 16 ribuan korban berarti 16 ribuan kejahatan berarti korbannya itu lebih dari 16 ribu. Nah mereka itu adalah orang yang menderita yang harus dipulihkan. Harus diberikan akses kepada LPSK untuk bisa LPSK melindungi. Nah karena LPSK tidak bisa bekerja sendiri, makanya LPSK mengundang seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas. Nah hujan nih. Enggak ya? Mengundang seluruh komunitas termasuk teman-teman komunitas berkendara, komunitas motor ini yang juga menurut kita potensial untuk bisa membantu kerja-kerja LPSK. Setidaknya dengan cara mengakseskan ke LPSK. Nah LPSK untuk itu punya program yang lebih mudah mengakses teman-teman semua. Namanya program Sahabat Saksi dan Korban. Nah sahabat saksi dan korban ini adalah orang-orang yang memiliki kepedulian. Makanya kita kumpul hari ini, kami menilai teman-teman komunitas di sini memiliki kepedulian dengan caranya sendiri. Memiliki kepedulian dengan jalannya sendiri. Kayak hari ini tagline kita, hari ini mereka, besok bisa jadi kita. Kenapa kita ambil tagline itu? Karena siapapun, kapanpun, dimanapun, orang berpotensi jadi korban kejahatan. Orang berpotensi jadi saksi kejahatan.
Hari ini mungkin orang lain yang kita nggak kenal. Besok bisa jadi kita. Besok bisa jadi keluarga kita. Besok bisa jadi tetangga kita. Orang-orang sekeliling kita terdekat yang sebetulnya ketika teman-teman mendapatkan informasi tentang LPSK melalui program Sahabat Saksi dan Korban ini, teman-teman setidaknya bisa ingat kata LPSK. Ketika melihat korban, ketika melihat saksi, mau membantu orang tapi tidak tahu caranya bagaimana, ingat saja LPSK. Silakan hubungi LPSK nanti. Begitu Mas Ipang. Oke, thank you Mas Ruli. Jadi tadi ini ada program, jadi kita punya program Sahabat Saksi Korban kata Ruli. Nah gue mau ke Mas Yo dulu nih. Sorry Nas ya, nih temannya banyak soalnya. Mas Yo, waktu pas denger ada LPSK mau ke Kalimantan Barat, terus mengiyakan, nih weekend berkendara kita kumpulin jadi satu kesini. Kenapa sih tertarik sama program atau acara yang kita lagi mau gagas ini? Iya. Oke, mungkin buat itu anak-anak motor juga potensi bisa jadi ini untuk gabung di LPSK. Bisa bukan gabung, maksudnya bisa mungkin bisa jadi korban ya kan? Iya, iya. Secara kita kan main motor bukan motor-motor yang memang motor yang ada surat. Rata-rata motor custom kan memang dari tahun berapa gitu mungkin suratnya hilang, kebakar, mati atau segala macam. Kan di Indonesia sendiri nggak ada legalitas untuk kehilangan surat. Tapi syaratnya memang misalnya STNK hilang, syaratnya harus ada BPKB. Sedangkan motor itu kan tahun 50-an, 70-an. Kertas kan pasti bakalan hancur kan? Iya. Iya, mungkin potensinya anak-anak motor mungkin bisa dibantu oleh LPSK kan? Iya. Kalau dipikir-pikir kita udah diperjuangkan oleh Rifat Sungkar. Rifat Sungkar lagi memperjuangkan ini untuk anak-anak motor custom atau mobil-mobil custom yang zaman dulu yang udah hilang suratnya, gimana caranya biar dia nggak jadi target kepolisian, Dispenda apa segala macam oknum kayak gitu kan. Itulah maka kita sangat antusias LPSK datang ke sini. Terus gini Mas Yo, lu pernah gak sih nyaksin sendiri ada korban kejahatan di jalan atau tetangga-tetangga kita yang jadi korban mungkin kekerasan seksual atau apa, terus lu ngerasa bingung nih mau dibawa kemana, mau ngapain dengan ini, pernah gak sih? Alhamdulillah karena saya memang sekolahnya hukum ya. Mungkin pas magang, saya kan magang di LBH. Udah sering dapat kasus-kasus kayak gitu, terutama pro bono. Tapi kalau nih gue tanya anak-anak, biasanya anak-anak motor ini selain dia hobi motor, dia juga sering ini gak sih, sering ya ngelihat situasi sekitar, kepedulian sosial, jadi kayak ada aksi-aksi sosial selain berkendara, itu pernah digagas gak Mas? Oh sering sih, kalau aksi-aksi sosial seperti yang baru-baru lah ya, bulan Ramadan bagi-bagi takjil itu udah banyak nih, rata-rata nih semua nih grup motor di sini suka bagi takjil nih. Terus misalnya ada bencana banjir di mana kayak gitu donasi. Terus ini kan nggak semua anak motor di Kalbar ikut di sini nih ya. Ada sebagian juga yang ikut DGR. DGR itu kan untuk kanker prostat ya, otomatis dia kan pakai Regis. Regis itu donasi untuk kanker prostat. Itu base-nya Swiss. Jadi sebenarnya modal kepedulian sosial anak-anak motor ini udah ada di Kalimantan Barat. Embrionya. Jadi nanti tinggal dikenalin program tadinya bantu korban bencana, misalnya sekarang bantu korban kejahatan. Jadi bisa gitu ya? Bisa. Oke, tepuk tangan buat Mas Iyo. Tepuk tangan buat kita semua. Nih, Bang Ones nih kita punya kenalan teman-teman di sini graffiti. Nah ini kan
banyak yang bilang nih graffiti cuma coret-coret aja, apa sebenarnya dia juga ada maksud sosialnya nih. Ada kandungan perubahan sosial yang ingin disampaikan, ada gerakan sosial yang ingin disampaikan dari coretan-coretan di tembok-tembok. Nah sebenarnya gimana sih kita memaknai antara karya seni kita sama tujuan kita supaya ada perubahan sosial di dalamnya. Gimana Bang Ones? Ya. Sebenarnya kalau graffiti lebih ke karya idealis ya. Kita nggak perlu orang paham gambar kita, tapi orang bisa menikmati karya kita dari warna, dari bentuk gitu. Dan kayak saya pribadi juga ketika turun ke jalan itu selalu memang memilih spot yang kotor. Kenapa saya memilih spot yang kotor? Karena untuk ketika saya gambar di jalan, ketika ada aparat, saya nggak pernah kabur. Saya tinggal jelasin ke aparat kalau saya nyoret, walaupun ini ruang publik, yang jelas itikat saya baik. Tembok ini sebelum saya gambar, kusam, coret-coretan mungkin nama-nama sekolah atau bekas-bekas poster. Jadi tujuan saya baik dan ini saya menyisihkan duit jajan saya sendiri gitu. Dan alhamdulillah setiap gambar di jalan ketemu aparat bisa cair dengan ini. Kecuali aparat-aparat yang menurut saya oknum yang ketika dia ngelihat ada anak graffiti di jalan lagi gambar, dia berhentiin tujuannya biar kita bayar uang damai lah. Nah baik lagi, saya nggak pernah ngeluarin spesial pun untuk aparat itu. Karena ketika saya mencoba memberi uang damai, sama aja saya mendidik aparat di Indonesia itu nggak benar gitu. Ya. Gitu ya. Jadi saya selalu misalnya sempat ketemu beberapa kali juga sama aparat yang kekeh biar saya bayar dan saya nggak mau, dan akhirnya saya dimasukin ke buih pun pernah gitu. Tapi baik lagi, saya selalu ngomong ke aparat, oke Pak, saya nggak kabur, saya bukan penjahat. Kalau Bapak mau tangkap saya, izinin saya untuk nyelesain gambar saya dulu. Karena kalau gambar saya nggak selesai, jatuhnya jadi sampah visual. Nah akhirnya karena aparatnya juga bingung ngomong sama saya kan, karena mau diarahin ke bayar tapi saya nggak pernah mau setuju dengan itu. Akhirnya saya dimasukin lah ke sel. Tapi alhamdulillah ketika masuk sel, saya nyepikin yang jaga sel dari dalam sel bisa dibebasin, insya Allah. Yang penting kan niat kita baik. Niat kita bukan, yang penting niat kita gambar di jalan bukan untuk mengotori, bukan untuk kriminal, tujuannya baik. Jadi kita nggak perlu takut sama siapapun. Gitu. Sekalipun preman, sekalipun siapapun. Gitu. Iya. Tapi lu pernah nggak bikin itu graffiti untuk aksi-aksi sosial, untuk peruntukan sosial, ada pesan-pesan yang mau disampaikan gitu? Sering di Jakarta. Dari pas tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Ya. Lu gambar di mana? Kita bikin stensil Pray for Aceh. Itu kita vandal-vandal di bis-bis kota dulu. Tapi ketika kita vandal di jalan, di bis lagi macet, malah ada kendaraan lain yang, Mas saya juga mau dong. Oh jadi orang tertarik ya? Iya gitu. Terus Jadi kita ngamen juga gitu-gitu. Jadi di antara dua ini sebenarnya komunitas ini secara naluriahnya itu juga punya kepedulian sosial. Ya gitu. Gitu. Dengan kemampuan kita. Dengan apa yang lo mau kontribusikan. Ya misalnya kayak sempat ada gempa di Padang, kita ke sana untuk hiburan anak kecil, entah mengajari gambar, gambar-gambar ini. Jadi mencoba menghibur, terus teman ada yang punya kemampuan kayak ngelucu apa gimana, kayak gitulah. Yang kita bisa aja kita bantu. Gitu. Oh, ini menarik nih. Kita kasih aplaus. Nih gambarnya juga udah jadi ya. Kayaknya udah jadi tuh di depan, nanti bisa dinikmati dan mungkin dijelasin juga, mungkin ada yang kurang paham itu tulisannya apa. Tapi gue lihat sih keren. Rul, ini ternyata komunitas nih punya potensi buat bantu korban. Jadi sebenarnya sifat-sifat menolong mereka, kerelawanan mereka tuh ada. Tapi sebelumnya kenapa Kalbar nih yang dipilih? Kenapa kita ke Kalbar? Kenapa nggak ke yang tempat yang lain gitu? Untuk dijadikan wilayah program kita.
Ya, Kalbar ini sebetulnya kota ke-8 yang sebetulnya target kita di tahun lalu. Tapi karena beberapa keterbatasan dan waktu juga akhirnya kita memilih Kalbar untuk menjadi kota ke-8, tapi juga kota pertama di tahun 2023 ini. Weh, aplaus dulu dong, Kalbar. Kota pertama. Kota pertama di 2023. Iya, dan kota 8 di seluruh kota yang sudah terbentuk ada 7. Seluruh Jawa sudah terbentuk, Bangka Belitung, NTT dan juga Sulawesi Selatan dan ke-8 Kalbar, tapi untuk tahun 2023 Kalbar pertama. Nah, yang kita dengar tadi dari Mas Iyo, Mas Ones gitu ya, bahwa sebetulnya teman-teman komunitas ini, baik dia graffiti maupun juga komunitas berkendara gitu ya, custom kita bilang ya, itu kan seniman juga sebetulnya. Teman-teman custom itu seniman juga dan kepedulian itu sudah ada. Persoalannya adalah mungkin mereka belum kenal aja bahwa ada hak-hak korban kejahatan. Kalau Mas Iyo tadi udah jelaskan, dia latar belakangnya hukum, bahwa ketika kita berhadapan dengan proses hukum, ada hak. Baik dia sebagai tersangka, baik dia sebagai saksi maupun dia sebagai korban. Kepeduliannya sudah ada tadi. Kepeduliannya ini yang kita ingin kenalkan. Tidak hanya kepedulian terhadap korban bencana atau isu-isu tertentu, tapi juga kepada korban kekerasan, korban kejahatan. Misalnya korban kekerasan seksual, korban perdagangan manusia. Karena Kalbar menurut data salah satu kantong perdagangan manusia ya, ada salah satu wilayah di Kalbar ini. Nah kemudian ada juga korban terorisme, korban pelanggaran HAM berat, ada juga korban penyiksaan. Nah penyiksaan ini agak cocok nih dari cerita tadi. Ya memang nggak semua aparat itu kemudian sama ya, tetapi ada oknum bahasanya. Nah, teman-teman yang tadi disampaikan misalnya ketika berhadapan dengan hukum dan diproses misalnya itu punya hak untuk tidak diperlakukan dengan cara-cara merendahkan martabat dan penyiksaan. Jadi kalau mau ditahan ya tahan saja, tidak perlu kemudian digebukin, tidak perlu kemudian diintimidasi. Tidak perlu juga kita harus bayar karena itu tadi Mas Ones bilang itu mendidik untuk aparat kita, oknum tadi melakukan tindakan koruptif. Ditilang gitu ya, bayar gitu ya. Ya itu hak kita, ya udah sidang saja. Toh sidang online kok sekarang, tinggal dibelajarin di Google selesai itu. Jadi kita juga ada budaya, teman-teman harus menyadari dan memahami bahwa ada budaya untuk tidak mendidik aparatur kita melakukan tindakan koruptif. Nah balik tadi ke soal komunitas ini, harapan kita sebetulnya adalah teman-teman di sini setidaknya kami sampaikan bahwa kenal LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan. Jadi ketika terjadi atau mengetahui atau melihat ada saksi dan korban kejahatan di sekitar kita, silakan hubungi kami, kontak kami melalui hotline 148 misalnya. Atau tinggal diketik aja LPSK pasti keluar itu semuanya. IG-nya apa, sosmednya apa, kontak personnya bagaimana, ada semua pasti di internet. Nah jadi harapan kita teman-teman di sini semuanya mengetahui, memahami setidaknya ada lembaga yang akan membantu ketika teman-teman menghadapi masalah. Tetapi memang tidak semua persoalan Mas, tidak semua persoalan hukum kita tangani. Jadi persoalan yang menempatkan kita atau orang-orang terdekat kita menjadi saksi atau korban kejahatan. Begitu Mas Ipang? Iya menarik nih ya. Nih gue lihat juga udah ada yang baca-baca nih kan tentang LPSK ya kan. Nah itu yang gak apa-apa buat kipas nanti malam lu baca. Sekarang mungkin gerah. Tapi kayaknya udah mulai banyak yang tertarik. Nih tapi gue mau nanya sama Mas Iyo sama Mas Iyo nih. Selain join kegiatan ini kan ada graffiti gitu. Pernah ngelakuin collab apalagi sih sama komunitas-komunitas yang ada di sini? Dan sebenarnya gue pengen tanya, gimana kondisi komunitas di Pontianak ini sebenarnya anak mudanya kayak apa sekarang ini? Mungkin untuk pertama itu collabs-collabsnya itu kita paling sering ya yang tadi dikatain Amal ya. Kita memang sering itu diajak dengan dompet umat. Dompet umat paling sering ngerangkul kita kalau buat acara. Mungkin malahan dia minta 3 bulan sekali harus
buat acara nanti biar dana dia yang sediain. Mungkin kita cuman nyediain audiensnya aja. Audiens ya itu peserta, ya kawan-kawan nih yang hadir. Terus kalau itu kan lebih ke acara amal ya, dompet Acara amal. Bisa acara amal, bisa juga misal kemarin kan kayak buka puasa bersama apa segala macam gitu. Itulah momentum lah untuk memeriahkan hari Ramadan lah, bulan Ramadan kan. Jadi kegiatan banyak anak-anak di Banyak. sini ya. Musik juga, musik. Kalau musik sih, kalau dipikir-pikir semua sendi kehidupan ya musik pasti kan. Pasti Pasti ini musik kita mau ya, apa juga semuanya. pasti musik untuk menghalau masa. Nih audiens dengerin musik apa nih anak motor di sini nih? Rungkat. Oh, dangdut. Ikan dalam kolam, enggak? Jangan naik motor Harley tapi denger keroncong, kurang ini rock. Nih kalau buat Bang Ones, lu ngeliat sendiri kan? Nih komunitas menurut lu komunitas di Kalbar nih kayak gimana? Berapa hari lu di sini terus lu ngobrol-ngobrol sama anak-anak? Ya minimal komunitas graffiti di sini gimana menurut lu? Ya menurut gua dengan movement sahabat saksi korban ini yang juga mendadak ya, ibaratnya gue terlibat di sini gitu. Dan sebelumnya juga gue ngucapin terima kasih nih buat tim LPSK yang sudah melibatkan gue menjadi bagian dari movement sahabat saksi korban. Dan jujur kenapa gue semangat mendukung movement ini, karena juga gue perlu menambah wawasan gue untuk lebih sensitif terhadap lingkungan, terhadap sesama ketika terjadi sesuatu. Karena gue sendiri pun pernah ngalamin di Jakarta lagi naik motor, lagi di tengah kemacetan, siang bolong, tiba-tiba lagi macet, gue di tengah, jalannya ada 2 jalur mobil, gue di tengah, tiba-tiba lagi macet, ada orang lari jatuh bawa tas di depan gue, dan gue langsung nyimpulin ini entah jambret entah apa nih. Dan gue langsung ngambil tindakan, langsung turun dari motor, lompat, megang dia, megang nyekek leher dia. Tapi ternyata pas gue coba untuk ibaratnya, karena gue menurut gue dia penjahat kan, sebisa mungkin kalau kita bisa berbuat ya menolong orang yang kejamretan. Tapi ketika gue nyekek dari belakang, ternyata temennya di belakang nusukin, nggak tahu nusuk pisau atau apa, dia bisikin lo, jangan so jagoan lo. Nah gara-gara udah nempel di badan gua, ya gue lepas dong temennya. Yeah. Nah ketika lepas itu orang kabur, temannya mungkin udah tunggu di seberang apa gimana. Gue ngeliat orang di lingkungan sekitar gua pura-pura langsung nggak tahu. Nah itu kenapa gue semangat ada di sini, untuk biar kita semua nih peduli ketika ada, apalagi melihat seseorang yang coba menegakkan kebenaran atau bertindak benar, ya kita coba bantu. Jangan malah pura-pura nggak tahu gitu loh. Gitu. Intinya gitu, kita biar ke sesama tuh kita saling inilah bisa menolong gitu loh. Ada kepedulian ya dari ini. Karena ini sesuai dengan tema kita. Hari ini mungkin orang lain, tapi besok bisa jadi kita di jalan. Nah, kita nggak pernah berdoa kalau lu semua atau kita semua bakal jadi korban kejahatan. Tapi kalau misalnya kita jadi mereka, kita ya apes jadi korban kejahatan, lu tahu harus kemana, lu tahu apa yang lu harus lakuin. Makanya sebelum kita berbuat yang baik. Karena sebetulnya ya kalau kita berbuat baik ke orang itu akan berbuat baik ke diri kita. Nah terakhir nih, Rul, gue minta statement. Nih mungkin teman-teman ya baru ngeliat kulit-kulitnya ini LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Mungkin di sini ada yang tertarik nih, diam-diam ya kan. Walaupun nggak nyimak sambil nyemil, tapi dia denger, wah kayaknya menarik juga nih. Ya LPSK ini, nah dalam beberapa hari ke depan kan kita ada rangkaian kegiatan nih. Mungkin bisa lo jelasin kalau misalnya mereka masih penasaran. Ini bukan temen lu ya barusan tuh ya?
Kalau misalnya mereka tuh udah penasaran, gue pengen nih, gue berbuat, gue pengen juga jadi relawan atau sahabat saksi korban. Apa yang kita mau ngundang mereka atau LPSK mau adain apa, kasih Oke, spill dong. oke, Mas Ipang. Jadi penutup ya. Ya, Kita sadar bahwa komunitas adalah potensi yang besar untuk bisa membantu kerja-kerja LPSK ke depan. Setidaknya memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan. Nah teman-teman, tentu waktu sangat terbatas kita di sini mengenal LPSK, mengenal program sahabat saksi dan korban. Tadi Mas Oni sampaikan, Mas Iyo sampaikan, kepeduliannya sudah ada. Lalu bagaimana untuk bergabung menjadi sahabat saksi dan korban. Nah kita sebetulnya di Kalimantan Barat ini rangkaian acara. Tadi kita sama anak-anak ya, anak-anak TK, Anak TK. tapi sasaran kita ibu-ibunya sebetulnya. Kesadarannya terhadap ibu-ibu, keluarganya, kalau mengalami situasi yang membutuhkan LPSK, bagaimana mengakses LPSK. Nah hari ini kita sama teman-teman komunitas motor, komunitas graffiti di acara di apa namanya, apa? Covito. Covito. Di Covito ini juga memberikan sedikit informasi. Nah hari Selasa jam Jam 13 mulai ya. jam 13 kita juga ada kegiatan. Kegiatannya juga kegiatan menarik, ada seni, budaya dan juga ada dialog yang akan memperdalam informasi tentang LPSK dan program sahabat saksi dan korban. Tempatnya di Rumah adat Melayu. Teman-teman pasti tahu ya rumah Tahu adat nggak Melayu ya. rumah adat Melayu? Nah, teman-teman datang di ya. rumah adat Melayu pada hari Selasa jam 13 kita mulai. Silakan datang, nanti registrasi, teman-teman juga bisa membuka informasi-informasi itu melalui Instagram Sahabat Saksi Korban. Jadi informasi tentang program Sahabat Saksi dan Korban juga bisa dilihat di situ dan juga kita ada websitenya ssk.lpsk.go.id. Kalau mau tanya-tanya tentang program, tanya-tanya informasi, bisa juga chat admin di situ. Ada nomor WA-nya di situ, bisa chat admin juga. TikTok ada bang? TikTok ada. TikTok ada. Pokoknya kita ada semua. Sahabat saksi dan korban, jangan lupa ya di follow ya teman-teman ya. Minta bantuannya di follow, viralkan. Ya. Biar rame. Apa? Ya, akunnya sahabat saksi korban, TikTok, IG, apalagi tuh. Itu aja ya. Itu. Jadi Ada YouTube. oke, Jadi jadi nanti masuk YouTube nih. ya masuk YouTube nanti nih. Jadi terima kasih. Sebetulnya saya ucapkan juga ke teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya di hari Minggu sore ini. Gitu aja Mas Ipang. Oke, thank you Mas Ruli. Nih gua kasih kesempatan nih, dua penanya yang mau nanya. Kalau ada yang mau ditanyain atau sharing aja nggak apa-apa, sharing diskusi yang mau ditanyain seputar dengan topik ataupun lo mau sharing tentang apapun di sini. Tapi jangan curhat, apalagi minjem duit. Nah, kalau misalkan mau sharing 2 orang, gua undang 2 orang. Ada yang mau sharing nggak? Gue undang teman-teman. Ini ada hadiahnya ya kalau nanya ya. Tuh, pancing nih lumayan nih hadiahnya. Atau mau nanya? Wah, kita lagi azan. Kita pending dulu sebentar, tunggu azan maghrib berkumandang. Oke teman-teman ya, kita pending dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jawabnya gimana itu? Salam. Bagaimana ini dari korban untuk melaporkan ke SSK? Bagaimana untuk melaporkan atau gimana? Untuk Mengakses ke SSK untuk minta bantuan untuk melapor kejadian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Santun sekali. Oke, selanjutnya gua tampung dulu ya. Nanti dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya sama juga, pertanyaannya sama kayak Bang di sebelah sana. Tapi saya bertanya lebih tepatnya. Itu kantor LPSK di Pontianak itu di mana? Dan jika sekarang kan pakai Android ya, sekarang pakai online apa? Ah, Bagi yang tidak mempunyai HP, itu bertanya kemana?
Oke, itu aja Mas. Thank you. Oke, kita jawab dulu, silakan. Langsung dijawab dua-duanya ya. Yang Jawab pertama, dua-duanya. LPSK itu di Pontianak belum ada. Belum ada kantor perwakilan LPSK di Pontianak. Tetapi dalam rencana jangka pendek LPSK, bahwa salah satu wilayah yang akan dibangun atau dibuat kantor perwakilan memang betul Pontianak. Tapi mungkin dalam waktu 1-2 tahun inilah, belum dalam waktu dekat. Nah, tetapi kalau untuk mengakses LPSK atau SSK tadi, teman-teman bisa buka web ssk.lpsk.go.id. Nah, di situ nanti bisa ada daftar. Jadi kalau mau mengakses SSK, mengakses LPSK melalui SSK, sahabat saksi dan korban, bisa daftar dulu sebagai relawan. Nah, ketika orang-orang itu mendaftar, teman-teman semua mendaftar, nanti akan mengisi, ada isiannya di situ. Nah, setelah mengisi kita akan undang pelatihan nanti. Jadi bukan hanya cerita informasi seperti ini, tapi nanti akan ada pelatihan. Nah, pelatihannya itu akan diajarkan materi tentang perlindungan saksi dan korban. Setelah itu akan dikukuhkan atau dilantik sebagai sahabat saksi dan korban. Nah, itu nanti bisa mengakses LPSK melalui SSK dengan mudah. Ada forum-forumnya, ada forum WA, ada forum Instagram, ada forum call center dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi nantinya. Nah, kalau sementara sebelum menjadi sahabat saksi dan korban karena ada prosesnya, itu bisa buka di webnya atau kontak di 148. Jadi ada call center 148 yang itu bisa menanyakan bagaimana mengakses LPSK. Bagaimana untuk mengajukan permohonan. Oh, saya ada kasus apa contohnya? Kekerasan, ada pengeroyokan, korbannya mengalami luka berat. Apa yang bisa diperbuat LPSK? Pertama, dipulihkan, diberi bantuan medis. Kalau butuh operasi ditanggung biayanya operasinya sama LPSK. Dan kemudian kalau butuh pendampingan dalam proses hukum, didampingi sama petugas LPSK atau nantinya ketika teman-teman sudah paham SSK bisa ikut mendampingi sebagai sahabat saksi dan korban. Itu dibekali dengan penugasan, dibekali dengan name tag atau ID card ya. Dan itu yang menjadi legitimasi bagi teman-teman nanti untuk melakukan pendampingan. Nah, terlepas dari itu, nah tadi kalaupun tidak punya Android, kalaupun tidak punya handphone, bisa berkirim surat. Jadi surat kepada LPSK dikirimkan ke alamatnya. Alamatnya Jalan Raya Bogor, kilometer 24. Kilometer 24, nomor 47 sampai dengan 49. Atau mudahnya searching aja, kantor LPSK alamat pasti keluar. Nah, dikirim surat ke sana untuk bisa mengakses perlindungan. Mengajukan permohonan. Saya A, korban ini pengen ngajuin perlindungan dan pemulihan yang dilakukan oleh LPSK. Nanti orang cantumkan nomor telepon atau cantumkan alamat dan LPSK pasti akan respon untuk membalas jawabannya. Begitu Mas, kurang lebih. Oke, terima kasih. Jawabannya udah jelas ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ngobrol-ngobrol di hari Selasa, bisa datang atau nanti bisa kita ngobrol-ngobrol. Tapi mudah-mudahan LPSK bisa kebentuk nih ya setahun. Kayaknya cakep juga kalau misalnya nanti kantor LPSK peresmian kita konvoy lagi nih. Kita bisa ya Mas Yo ya. Oke. Gubernurnya sebetulnya udah kasih tempat Bang. Udah ada tempatnya, tinggal Gubernur izin Kalbar ya. ya. Tinggal perizinan Menpan lah, birokrasi lah. Siapa ya? Nanti bantu ya. Oke, mantap. Nah, sekarang gue yang nanya nih. Gue ngetes. Pada denger gak tadi nih? Nih ada hadiahnya juga kan? Jangan nanti gue nanya-nanya gak ada hadiah nih. Nah, tadi udah dibilang Kalimantan Barat itu kota keberapa wilayah sahabat saksi korban dari tahun 2002 sampai 2023. Nah itu tuh yang, nah enggak yang putih tuh, baju putih tuh. Nah, woi. Kota ke-8, bener gak? Bener, aplaus lo. Mau gabung gak di sahabat saksi korban? Boleh, iya.
Oke teman-teman, karena kita sudah larut, udah kita udah mau di penghujung waktu, dan gue ucapin terima kasih dulu nih ke beberapa pembicara dari Mas Iyo, Bang Ones, Mas Ruli. Di sini ada Mas Dimas yang masih ngelukis helm. Gue ucapin terima kasih juga untuk komunitas Weekend Berkendara dari Giant Garage, Nomor Line Project, dan juga tentunya Covito yang udah menyediakan tempatnya. Terus sebelum kita ini biar semangat pulangnya, gue pengen kita teriakin yel-yel ya kan. Kalau gue bilang sahabat saksi korban, lo jawab kita peduli, kita lindungi. Siap ya? Sahabat saksi korban. Angkat tangannya nggak apa-apa, ya kan? Sahabat saksi korban. Oke, aplaus buat kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari kita mau foto-foto dulu karena ini nanti masuk ke Instagram. Jangan lupa di follow di sahabat saksi korban dan juga info LPSK. Terima kasih sekali lagi teman-teman, gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Alhamdulillah ini langsung kedatangan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari Jakarta yang baru sampai. Terima kasih Pak Hasto atas kedatangannya. Udah pakai jaket nih, udah pantas belum nih? Kira-kira pantasnya naik motor apa nih? Vespa, yoi. Terima kasih, selamat sore. Sahabat saksi korban. Iya. Adik-adik sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat bangga atas kehadiran adik-adik semua. Saya lihat ini ada dari paling tidak 2 komunitas ya. Komunitas motor dan komunitas mural, graffiti. Dua-duanya ini saya anggap punya potensi yang besar. Nah, satu kelebihan saya dari adik-adik semua, saya pernah seusia adik-adik. Dan saya merasakan pada usia adik-adik ini memang adrenalin meledak-ledak. Nah, ini yang saya pesankan. Adrenalin ini harus diarahkan pada yang positif. Adik-adik dari komunitas motor barangkali sering mendengar, melihat berita-berita. Di Jogja, di Jakarta, di Bekasi, Depok, Bandung, komunitas motor tawuran. Atau seringkali lewat ada orang yang tidak tahu menahu dibacok. Ya ini karena adrenalin yang meledak-ledak yang tidak terarah secara positif. Jadi kalau tadi ada ungkapannya Mas Ruli ini, adik-adik ini bisa menjadi korban. Saya juga mengatakan adik-adik ini juga potensial menjadi pelaku. Karena apa? Solidaritas kelompok, solidaritas grup. Itu seringkali mendorong kita untuk adrenalin kita juga tidak terkendali. Nah, kegiatan LPSK ini mudah-mudahan bisa menjadi saluran, ajang untuk menyalurkan adrenalin secara lebih positif, secara lebih bermanfaat, dan empati yang besar pada masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi korban maupun saksi di dalam kasus-kasus pidana. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan komitmennya untuk membantu LPSK, dan itu artinya juga membantu diri sendiri. Karena itu tadi, hari ini mereka, besok bisa jadi kita. Jadi empati kepada saksi dan korban ini perlu kita tumbuhkan. Nah, komunitas yang satu, komunitas graffiti, mural. Ini juga wujud dari pemberontakan generasi muda sebenarnya. Ada enggak yang bikin mural orangnya tua-tua? Paling sedikit kan ya. Yang banyak kan yang muda-muda. Karena apa? Karena mural atau graffiti itu adalah ekspresi
perasaan, keinginan untuk memberontak, untuk protes dan sebagainya. Nah ini juga harus disalurkan secara positif. Saya ingat suatu saat saya berkesempatan ke Amerika, itu ada kayak gambar. Gambarnya itu ada seekor gajah duduk di dalam kereta subway, kereta bawah tanah itu. Di situ kemudian kalau Anda melihat keanehan, segera lapor ke nomor ini. Nah, graffiti saya minta juga bisa mendorong ke arah itu. Jadi graffitinya ya harus ada tema-tema yang membangkitkan solidaritas kepada saksi dan korban ini. Jadi ini dua kelompok yang potensial, terutama generasi muda. Kenapa generasi muda ini jadi pilihan? Karena masa hidupnya jauh lebih panjang ketimbang saya misalnya. Jadi saya kira begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Kebetulan anak saya juga dari klub motor Vespa. Tapi bukan Vespa yang ekstrim itu. Ya, sekali lagi terima kasih. Sahabat saksi korban. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua LPSK, Bapak Hasto Atmojo. Sebelumnya saya mau suaranya nih. Weekend berkendara. Mana suaranya? Tadi kan pasti gimana tuh? Apa teriak apa gitu? Nah, ura ya. Weekend berkendara. Masih pada semangat ya? Kita saatnya sekarang kita bagi-bagi hadiah nih Put. Betul banget Kang Dipta. Oke. Ada 4 hadiah. Ada 4 hadiah. Sesuai yang tadi sudah kita sampaikan. Yang Betul. pertama adalah the best Instagram story. Betul. Kedua, dua hadiah selanjutnya untuk 2 penanya. Dan Penanya. hadiah terakhir untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ipang tadi. Untuk itu kita undang yang tadi Mas ini, silakan Mas. Sama Mas yang Mas di belakang, baju putih. silakan maju ke depan. Dan untuk pemenang story terbaik, selamat kepada akun Instagram Abi Muhammad alias Muhammad Habibi. Silakan, boleh tepuk tangan. Tangannya. Boleh Mas di tengah sini. Mas Abi udah follow kan? Cakep. Semuanya di sini harus follow ya. IG sahabat saksi korban, setuju? Terima kasih. Untuk itu kami mengundang ke depan untuk menyerahkan hadiah Ketua LPSK Bapak Hasto Atmojo dan juga Ketua Biro Hukum Humas dan Kerjasama Bapak Sriana. Silakan Pak. Silakan Pak. Bapak Ketua silakan. Selebihnya akan diserahkan oleh Pak Sriana. Oke, kita undang Bang Ruli dan Mas Ipang. Silakan untuk berfoto. Sahabat, saksi dan korban. Keren. Terima kasih.